Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kisah air bah yang diceritakan dalam kitab Kejadian bab 7 dan 8 adalah salah satu kisah tentang kerapuhan manusia dan sekaligus tentang keagungan Allah yang berbelas kasih. Karena kedegilan hati manusia, Allah terpaksa menjatuhkan hukuman tertentu kepada manusia itu. Namun, hukuman itu sama sekali tidak pernah berupa hukuman yang mematikan dan memusnahkan. Allah berkenan menyisakan Nuh dan keluarganya dan binatang peliharaannya dari amukan air bah. Setelah malapetaka itu berlalu, Nuh bersama kaum keluarganya memulai lagi hidup yang baru. Hidup yang diteguhkan dengan perjanjian multilateral antara Allah, Nuh, dan keturunannya, dan segala makhluk hidup. Inti perjanjian itu ialah bahwa Allah, kendati murka sekalipun, tidak akan pernah memusnahkan bumi lagi. Kejadian bab 9 ayat 11. Saudara-saudari, peristiwa air bah itu dalam pandangan Rasul Petrus adalah suatu peristiwa yang memperlihatkan kesabaran Allah, sekaligus pernyataan kasihnya. Sebab menurut Petrus, air bah itu adalah lambang pembaptisan yang menyelamatkan. Lihatlah 1 Petrus bab 3 ayat 20 sampai dengan 21. Allah orang Kristen bukanlah Allah pendendam. Allah orang Kristen adalah Allah yang pengasih dan pemurah. Asalkan orang memiliki hati nurani yang baik kepada Allah dan mau mengosongkan diri agar dapat diisi oleh Allah. Saudara-saudari, pengosongan diri inilah yang dilakukan oleh Yesus ketika dia pergi ke padang gurun dan tinggal di sana selama 40 hari. Dan di padang gurun itu dia dicobai habis-habisan oleh iblis. Namun, Yesus melakukannya dengan komitmen, dengan tulus, tanpa beban. Bahkan, dia melakukannya dengan girang dan keringan. Sehingga puasa dan cobaan itu tidak menjadi beban, bahkan menjadi sumber kebahagiaan besar. Karena dikatakan, malaikat-malaikat melayani dia. Markus bab 1 ayat 12 sampai 13. Puasa Yesus adalah
sebuah permulaan baru, yakni permulaan karyanya di depan umum sebagai pembawa kabar keselamatan Allah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dengan peristiwa pencobaan Yesus di padang gurun, maka puasa adalah sebuah perjuangan, sebuah pelatihan atau training, sebuah momen berada di gurun kehidupan untuk menguji diri. Dalam kenyataan sehari-hari pun, hidup seorang beriman senantiasa diselingi oleh prahara gurun, di mana orang mengalami berbagai percobaan, baik itu yang berasal dari diri sendiri maupun dari lingkungan. Manusia boleh saja bercita-cita untuk selalu hidup bahagia, tetapi gurun kehidupan adalah suatu realitas kehidupan yang mesti diterima. Bahkan bila gurun itu tidak muncul-muncul dalam kehidupan seseorang, maka dia perlu mencarinya atau perlu menghayatinya, seperti dilakukan Yesus ketika dia memutuskan untuk menikmati prahara gurun dengan sengaja masuk ke sarang iblis untuk dicobai. Dengan berpuasa, orang beriman berusaha supaya hidupnya real, normal, seimbang, dan manusiawi. Puasa itu menjadi lebih bernilai lagi seandainya keadaan hidup seseorang itu baik dan menyenangkan secara material dan tidak mengalami banyak penderitaan jasmani. Puasa adalah momen pembentukan diri, saat pemanusiaan diri, saat penemuan kembali akan ketergantungan kita dengan sesama, dengan alam, dan dengan Allah. Dan ini akan menumbuhkan kembali kebutuhan kita akan kebersamaan, peneguhan, dan cinta. Justru karena adanya kerinduan serta kebutuhan eksistensial inilah, makanya puasa itu menjadi sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang ringan, mengasihkan, dan menyembuhkan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, setiap tahun gereja kita memberikan saat-saat teduh ini untuk sebuah pertobatan yang lebih serius. Dengan puasa yang tulus, manusia diajak untuk mulai lagi. Memulai proyek pembabatan hutan belantara dosa yang tercipta dalam hati dan jiwa. Puasa yang ditandai dengan aktivitas mati raga, perbuatan amal, peningkatan doa, akan menjadi sebuah healing proses. Proses penyembuhan luka-luka batin dalam diri kita. Pace e bene.